Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis IT, yaitu Bapak Budi Halomoan Siregar, SPD, MSc. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Siombing dengan NIM 419311157 dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat suatu video tutorial mengenai tips dan trik dari pengembangan animasi pada PPT. Microsoft PowerPoint atau sering kita sebut dengan PPT itu merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft Office yang punya tujuan untuk menyampaikan suatu informasi dalam bentuk presentasi secara efektif. Jadi dalam penggunaan PPT ini dinilai sangat efektif karena tampilan dari PPT ini punya banyak slide, bisa dibuat beberapa slide yang banyak dan disusun secara sistematis. Jadi komunikasi atau hal yang disampaikan itu jadi lebih terarah dan mudah untuk dipahami atau dimengerti oleh si pendengar. Tampilan PPT juga dinilai sangat menarik karena tersedia gambar, audio, video, clip art, dan lain sebagainya yang membuat suatu komunikasi atau suatu pengajaran itu lebih menarik. Sehingga si pendengar juga mudah untuk memahami apa yang dikatakan oleh si presentator. Seperti itu. Penggunaan dalam PPT ini ada 3 jenis template. Yang pertama personal template, itu adalah template yang dibuat dengan style pengguna untuk kebutuhan pekerjaan. Yang kedua itu sample template dan themes, adalah template dan tema yang terintegrasi dengan PPT. Yang ketiga online template, itu adalah template yang dapat diunduh dari Office.com atau Scores yang lainnya. Seperti yang saya gunakan ini, di video-video sebelumnya juga itu adalah template yang saya unduh dari source gitu. Dalam PPT itu punya banyak menu. Ini langsung saya tampilkan saja. Sebelumnya kita buat slide kosong dulu. Baik, jadi secara umum menu pada Microsoft PowerPoint ini terdiri dari menu-menu seperti yang dapat kita lihat. Ada file, ada home, ada insert, ada design, ada transition, ada animation, ada slideshow, ada review, dan ada view. Di sini saya akan jelaskan satu persatu fungsi dari menu-menu yang ada, yang saya sebutkan tadi. Baik, yang pertama menu file. Menu file ini berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, mencetak atau mengatur ukuran halaman dan menutup suatu dokumentasi. Jadi kalau kita tekan menu file ini, kita melihat ada menu save, save as, open, close, import, present, new, print, save and send, help, option, exit. Lalu menu yang kedua itu ada home. Menu home ini berfungsi untuk menambahkan slide baru, untuk mengatur jenis dan ukuran teks, mengatur paragraf teks, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tekan menu home, ini kita bisa lihat apa yang ada di dalamnya. Lalu menu yang ketiga yaitu insert. Insert itu berfungsi untuk menyisipkan teks, gambar, save, diagram, text box, dan word art. Jadi kalau pada Microsoft yang ada di komputer kita masing-masing itu berbeda-beda. Misalnya ini Microsoft 2010. Kalau di Microsoft 2010 itu ada menu submenu equation. Jadi kalau mungkin di
Microsoft 2007 itu mungkin belum tersedia menu equation. Selanjutnya itu ada menu desain. Menu desain ini berfungsi untuk memperindah tampilan slide dengan menambah background atau latar belakang pada slide. Jadi dalam menu desain ini berfungsi untuk memperindah tampilan slide dengan menambahkan background atau latar belakang pada slide. Selanjutnya menu transition. Menu ini berfungsi untuk membuat perpindahan antara slide. Selain itu, pada menu ini, pengguna juga dapat mengatur dari durasi atau perpindahan slide pertama ke slide berikutnya. Selanjutnya, animasi. Menu animasi ini berfungsi untuk menambahkan efek animasi pada gambar, tulisan, dan shape yang terletak pada slide, beserta dengan pengaturan durasi pergerakan animasi tersebut. Selanjutnya, menu slideshow. Menu slideshow ini berfungsi untuk mengatur tampilan presentasi seperti waktu presentasi dan sebagainya. Yang selanjutnya review. Selanjutnya view itu berfungsi untuk mengatur tampilan layar dari slide. Baik, penjelasan yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana membuat slide baru pada PPT. Slide merupakan dokumen pada PPT yang berfungsi sebagai lembar kerja, sebagaimana workbook dalam penggunaan Microsoft Excel. Jadi slide itu seperti ini, lembar kerja yang dalam satu penjelasan. Adapun langkah-langkah dalam membuat slide baru pada PPT seperti ini. Yang pertama kita buka aplikasi dari Microsoft PowerPoint, lalu kita pilih menu Home dan kita klik ini New Slide. New Slide. Kalau kita klik ini, maka akan keluar berbagai slide yang dapat kita gunakan. Selanjutnya, klik satu kali untuk mengaktifkan slide mana yang mau kita pilih. Misalnya kita new slide, background. Maka akan muncul slide yang baru yang dapat kita isi dengan penjelasan apa yang mau kita letakkan di sini, bisa dalam bentuk teks, gambar, video, atau yang lainnya. Lalu yang selanjutnya itu bagaimana menambahkan gambar dan shape pada PPT. Tampilan slide dapat diperindah dengan menambahkan gambar atau shape ke dalam slide PPT. Caranya seperti ini. Kita klik insert, menu insert, baru kita klik picture, lalu akan tersedia file yang ada dalam komputer kita. Selanjutnya kita pilih, misalnya saya ingin menambahkan gambar ini, maka kita klik, lalu kita klik kembali insert, maka akan muncul di slide PPT kita. Selanjutnya kita pilih gambar dan klik menu, kita klik gambarnya, lalu kita pilih menu format. Pada menu ini kita dapat melakukan pengeditan seperti mengatur style gambarnya, efeknya, atau warp text, atau mengcrop gambar juga bisa dari sini. Lalu untuk misalnya kita coba ya. Ini gambarnya, kita coba untuk rubah stylenya. Kita bisa pilih style mana yang kita ingin gunakan. Kita
Ini tersedia beberapa style. Misalnya ini. Jadi begitu cara menambahkan gambar pada PPT. Selanjutnya menambahkan shape. Ini kita letakkan di sini dulu. Selanjutnya menambahkan shape, kita klik kembali insert, lalu kita klik shape di sini. Sini tersedia beberapa bentuk yang dapat kita gunakan. Setelah memilih jenis bentuknya, maka kita arahkan kursornya ke, misalnya kita mau buat segitiga nih, kita arahkan kembali ke slide atau lembar kerjanya ini, lalu kita tahan seperti ini, kita atur semana besar yang mau kita gunakan, misalnya segini. Ini juga bisa kita geser seperti ini. Juga kita edit juga shape-nya dengan mengklik shape-nya, lalu akan muncul ke menu format. Di sini kita bisa ubah warnanya seperti ini. Kita bisa ubah warna, dan di sini juga tersedia menu bring forward atau backward. Kita juga bisa menambahkan efeknya seperti ini. Di sini tersedia beberapa efek, misalnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita new slide-kan dulu. Selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara menambah background pada PPT. Adapun caranya seperti ini. Untuk menambahkan gambar latar belakang pada PPT, kita klik menu desain. Ini menu yang keempat, menu desain. Baru kita pilih mana yang mau kita gunakan. Di sini ada beberapa latar belakang yang dapat kita gunakan. Jadi kalau kita klik seperti ini, misalnya kita pilih mana ya? Setelah kita pilih ini, maka akan terganti secara otomatis semuanya. Bisa juga kita pilih untuk slide mana yang mau kita rubah, misalnya slide ini aja mau kita ubah seperti ini, apply, kita klik kanan, baru kita apply to select slide. Jadi di sini kita hanya mengubah slide tertentu yang mau kita ubah. Tapi kalau kita mau mengubah semua slide, kita bisa klik apply to all slide, atau kita bisa langsung klik semuanya gini, maka otomatis semuanya akan berubah. Gitu. Selanjutnya, ya, kalau kita juga mau membuat suatu background yang kita mau kita desain sendiri, yang beda dari sini itu kita bisa
buat sendiri dengan format. Kita klik format misalnya ini kan, lalu kita klik format background, lalu picture or texture fill, lalu kita klik file, misalnya ini. Ini kita boleh apply to all atau hanya ini aja kita bisa close. Maka akan terganti seperti itu, maka gambar yang diperoleh dari laptop atau komputer kita akan menjadi background dari slide kita. Lalu yang selanjutnya untuk menambahkan transisi pada PPT. Penambahan transisi pada PPT ini dapat digunakan untuk memperindah perpindahan antara slide. Jadi kalau kita mau misalnya dari sini ke sini itu kan ini doang. Jadi kalau kita mau memperindahnya kita bisa menambahkan transisinya. Makanya itu kita mulai dari sini misalnya. Kita klik menu transisi, lalu pilih transisi mana yang mau kita gunakan. Misalnya saya ingin geser gitu kan. Jadi otomatis transisi tersebut diterapkan pada slide tersebut saja. Pada perpindahan ke slide berikutnya, enggak ke semua. Jadi kalau kita play, maka akan kita lihat. Akan terlihat indah. Selanjutnya, mengembangkan animasi pada PPT. Penambahan animasi pada PPT ini bertujuan untuk memperindah pergerakan tiap komponen yang terdapat pada sebuah slide, baik itu gambar, tulisan, bentuk, atau sebagainya. Adapun caranya, kita pilih gambar atau tulisan. Misalnya, ini sudah saya. Misalnya kita pilih suatu gambar, ini gambar yang tadi kita buat. Maka kita pilih ke menu animasi, terus kita pilih efeknya. Misalnya saya ingin ini zoom, maka kita lihat ya, dia akan membuat gambar yang tadinya itu cuma seperti ini, cuma seperti segitiga yang belum kita kasih efek ini. Tapi kalau sudah kita kasih efek pada gambar yang sebelumnya, maka akan ada seperti itu. Setelah memilih efek, maka secara otomatis animasi itu diterapkan pada slide PPT. Pengguna kita juga dapat memilih efek option untuk melakukan pengaturan terhadap animasi. Jadi, misalnya kita pakai yang wipe, ini kita bisa atur animasinya. Jadi kita bisa atur animasinya. Kalau tadi kan dari bawah ke atas, ini dari kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri, ini dari atas ke bawah. Seperti itu. Kita juga bisa membuat dalam satu gambar atau teks atau apapun itu tidak hanya satu efek aja. Kita bisa buat 2 efek. Kita klik add animation. Ini kita boleh pilih animasi mana yang mau kita buat. Misalnya ini, maka kita akan lihat hasilnya. Kan ini ada 2 efek tadi kita gunakan. Yang pertama tadi ini wipe, lalu bounce.
Selanjutnya, kita juga bisa mengatur durasi daripada animasi tadi. Dari sini kita dapat mengatur lambat atau cepatnya dari efek yang tadi sudah kita gunakan. Dari sini ya. Dari sini. Lalu penjelasan yang selanjutnya itu bagaimana cara menyimpan file PPT. Caranya itu sangat mudah. Kita klik menu file. Ini kita klik menu file. Lalu kita klik save. Kita klik save. Atau dengan cara lain kita bisa dengan Ctrl dan S. Kita klik secara bergantian dari Ctrl ke S. Seperti ini. Maka otomatis akan tersimpan. Karena sebelumnya ini sudah merupakan file yang sudah disimpan. Namun kalau misalnya itu tadi dokumen baru, maka akan seperti ini munculnya. Seperti ini. Nah, kalau tadi kita simpan dari sini, save, maka sudah otomatis file ini akan tersimpan di komputer kita masing-masing. Lalu saya akan memberi tutorial bagaimana cara mengekspor file PPT ini menjadi sebuah video. Pada Microsoft 2010 ke atas, pengguna dapat mengubah file PPT itu menjadi sebuah video yang dapat dijadikan sebuah video pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya seperti ini. Kita klik menu file, lalu kita pilih save as, lalu kita ubah ini save as type ini menjadi MP4. Mungkin pada Microsoft saya belum tersedia menu tersebut, maka kalau teman-teman punya Microsoft PowerPoint yang di atas 2010 itu mungkin tersedia menu menyimpan sebagai video seperti itu. Lalu penjelasan yang selanjutnya itu adalah cara membuat animasi berjalan di PPT. Pembuatan animasi berjalan seperti orang berjalan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan PPT. Langkah-langkahnya akan saya jelaskan. Pertama kita buka aja slide baru. Kita buka slide baru dari menu home. Slide baru. Ini. Kita buka menu slide baru. Kemudian kita klik insert, menu insert, kita pilih menu insert, lalu kita klik picture. Kita klik pada Microsoft saya belum tersedia. Belum tersedia untuk yang bagian online picture-nya, hanya bisa saya tambahkan sebuah gambar yang tersedia di
komputer saya. Jadi kalau teman-teman bisa, itu kita kayak seperti ini, ada save, terus ada tanda panah ke bawah, maka kita pilih nanti di sini online picture, lalu kita boleh cari animasi apa yang mau kita gunakan. Lalu akan muncul animasi berjalan di PPT. Kita bisa pilih gambar apa saja yang mau kita gunakan, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan baik, sekian video tutorial saya mengenai tips dan trik dari pengembangan animasi pada PPT. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.